Dulu, Allah yarham, rahimahullah, Al-Allamah Buya Hamka, termasuk dulu orang yang nggak mau maulid, nggak mau haul, nggak mau tahlilan. Nggak tahu akhir hayatnya dia bikin haul. Kakek saya yang bilang, Al-Habib Samjinan bilang, dia bikin haul waktu abahnya atau uminya meninggal, dia bikin haul. Kemudian juga dia tahlilan, dia hadir maulid dia. Ditanya oleh murid, Buya dulu nggak mau ini semua, kenapa sekarang mau? Dulu Buya baru baca 1-2 kitab, sekarang udah baca ratusan kitab. Ternyata ada di situ yang membolehkan. Makanya dia bilang, idzat tasa' ilmu rajul galla i'tiradu 'alan nas. Makin luas ilmu seseorang, makin sedikit komplainnya dia dan pengingkaran dia kepada orang lain. Mereka menyatakan hal demikian tentang Buya Hamka. Mereka itu dapat informasi dari mana? Kami pribadi Mengenai pernyataan Buya Hamka hanya membaca 1 kitab di masa mudanya, lalu ketika di masa tuanya membaca 1000 kitab, apakah itu tidak menjadi suatu perendahan, mendegradasi Buya Hamka? betul. Padahal kita tahu Buya Hamka dari masa remaja, dari muda sudah menulis. Justru pernyataan tersebut merendahkan kehormatan, kewibawaan, dan keilmuan Buya Hamka. Buya Hamka sekaligus kepribadiannya. Jadi seolah-olah ini membodohkan Buya Hamka dulu bodoh. Iya. Padahal Buya Hamka sama sekali tidak pernah ikut yang seperti itu. Apalagi di masa mudanya sudah mengarang kitab. Mengarang kitab. Mas Ashidi Idhasha Kashira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini seorang penulis, teman-teman. Ya, buku di tangan saya ini adalah jelas tulisannya di sini ya, Buya Hamka. Dan di sini kalau kalian ingin tahu, nanti kita akan bedah beberapa faktanya ya. Betul. Beliau Abu Wais. Abu Wais. Muhammad Yasin. Tadi anak pengen manggil beliau Ustadz, tapi beliau gak mau. Kenapa gak mau dipanggil Ustadz? Ya, kita lebih memang fokusnya menulis ya. Fokus menulis. Mantap, luar biasa. Ana buka ya. Silakan. Bismillah, bismillah. Ini antum nulis tahun berapa, Ustadz? 2021. Ini buku. Iya. Dan sudah melalui verifikasi ya. Ya, banyak tokoh dan ustadz yang beri kata pengantar di situ kan. Masya Allah. Jadi buku ini bisa dipertanggungjawabkan ya teman-teman. Dan kalau kalian berminat untuk membeli buku ini, nanti info pembeliannya atau Langsung hubungin Mas Pras ya. ya boleh hubungin saya, DM Instagram saya, bisa. Nanti kita akan konfirmasi di situ. Atau komentar di bawah mau kemana, nanti saya arahin. Yang pertama Ustadz, kita ini ingin membedah apa yang disampaikan oleh beberapa oknum ulama ya. Mereka diulamakan, dianggap sebagai tokoh, tapi berbicara tanpa fakta dan data. Contohnya seperti beberapa tuduhan terhadap Buya Hamka, yang dimana Buya Hamka itu katanya sempat masuk ke dalam tasawuf, ikut torekoh ini dan mengerjakan beberapa amalan-amalan Ritual yasinan, tahlilan. dah seperti itu. Beliau itu dituduh dengan berbagai macam tuduhan yang tidak pernah beliau lakukan ya teman-teman. Kita langsung saja ke pembahasan biar kita lebih to the point. Pertama yaitu dituduh berakidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Apakah betul itu? Tentu sama sekali tidak benar. Bahkan beliau banyak mengajak agar kita berakidah, beribadah sesuai dengan madhab atau manhaj salaf. Nanti kita akan bacakan dari Kupas satu-satu Ya. ya. Jadi beliau itu sama sekali tidak ada dalam tuduhan itu. tidak. Alasannya apa? Alasannya banyak pihak atau yang ditokohkan, Mm-mm. beliau dituduh berakidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Maturidiyah. Padahal beliau sendiri berakidah salaf, Salaf. terkeliru atau salah paham terhadap ucapan beliau. Mm-mm. Ketika beliau kapasitasnya sebagai ketua umum MUI, Iya. beliau ditawari untuk oleh orang-orang Syiah Orang Syiah. untuk menyebarkan Syiah ke Indonesia. Pernah ditawari beliau? Ditawarkan. Buya Hamka Buya ditawari. Hamka ditawarkan di sebuah hotel. Subhanallah. Beliau kemudian menjelaskan bahwasanya penduduk negeri ini umumnya berakidah Asy'ariyah Maturidiyah. Iya, Mereka iya. tidak akan menerima Syiah. Oh. Nah, kapasitas beliau itu sebagai bukan pribadi, tapi sebagai ketua MUI. Ketua MUI. Karena dibuktikan dalam buku-buku lain beliau mengajak kepada manhaj atau madhab salaf. Oke. Manhaj atau madhab salaf. Kita akan buktikan Iya. salah satunya umat Islam menghadapi kristenisasi dan sekularisasi. Tulisan Buya Hamka. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Iya. Ini singkatannya ya. Singkatannya ya. Kita lihat pada sidang Tanwir Muhammadiyah pada tahun 69 di Yogyakarta, bab 10,
sikap kita setelah beliau mengkritik banyak rekan-rekan di Muhammadiyah. Oh, mengkritik rekan-rekan Iya. Muhammadiyah. Berarti pada zaman itu rekan-rekan Muhammadiyah ada juga yang menyimpang. Iya, pada zaman Buya Hamka padahal ya. Pada zaman Buya Hamka. Kita sedikit baca Mas Faras ya. Iya. Dalam majelis tanwir ini hendak kita perbincangkan apakah sikap PP Muhammadiyah ini akan diterima oleh pimpinan Muhammadiyah seluruh Indonesia atau akan kita hentikan hingga di sini saja supaya dapat menyesuaikan diri dengan keadaan, supaya kita alon-alon asal kelakon saja. Apakah kita akan menjadi suatu gerakan agama yang amar ma'ruf nahi mungkar atau semata satu gerakan sosial yang tenggang ke sana ke sini? Toleransi ke sana sini maksudnya. Betul, betul. Pada hemat saya, kata Buya Hamka rahimahullah, kita Muhammadiyah turut menentukan nasib Islam pada kemudian hari dalam negeri ini. Meskipun kita tidak terlibat langsung dalam dunia politik, segala usaha yang dahulu telah kita mulai, zaman sekarang telah mengambil hasil yang sepadan dengan usaha kita pada masa itu. Untuk zaman depan, kita melihat hebatnya Ghazul Fikri, perang pemikiran. Ini sehingga kadang pribadi sendiri, rumah tangga dan cara berpikir kita mau tidak mau telah terpengaruh oleh Ghazul Fikri. Nah, ini dia. Dalam majelis tanwir ini janganlah kita semata-mata membicarakan soal-soal rutin administrasi organisasi. Jadi beliau kritikan beliau kepada rekan-rekan di Muhammadiyah. Iya. Jangan hanya fokus organisasi. Jangan hanya fokus pada organisasi. Tapi harus kenal akidah ibadah. Kita lihat. Padahal tidak kita gali dan kaji di mana sebenarnya letak Muhammadiyah sekarang ini dalam perjuangan menegakkan Islam di negeri ini. Apa yang akan kita berjuangkan kalau dasar itu tidak kita ketahui? Sudah pantas kita melihat jauh ke depan dalam rangka perjuangan Islam yang besar. Sudah lama patut kita tinggalkan menghabiskan tenaga dalam hal tetek bengek remeh. Sebagai gerakan tajrid, masih kata Buya Hamka, bukanlah tajrid kita memperbaharui Islam sehingga diangsur mengeluarkannya dari garis yang ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam gerak tajrid kita dalam akidah, perhatikan dalam akidah dan ibadah. Iya. Akidah dan ibadah. Akidah dan ibadah. Kita kembali kepada mazhab salaf. Tuh. Ya. Tulisan Buya Hamka. Kemudian menyelesaikan ini, yaitu ma'ana alaihi wa ashabi. Ini dalam satu hadis sahih, mengikuti yang aku Rasulullah dan para sahabatku lakukan. Masya Jadi beragama, berakidah, beribadah sesuai akidah ibadahnya Rasul dan para sahabat atau salafus soleh. Betul. Demikian pula dalam hal duniawi kita menggunakan segala alat modern untuk menegakkan sunnah Rasul SAW. Semoga majelis tanwir sekarang merumuskan khitoh garis besar perjuangan dari perjuangan kita selanjutnya. Amin. Nah, ini perlu kita sampaikan karena sebagian orang tidak tahu, menganggap bahwa kita asal nulis. Iya. Nggak ada referensinya. Betul. Nah, itu kan tulisan penulis, bukan langsung katanya tulisan Buya Hamka. Ini kita bawakan. Nah, jadi ini adalah bukti ya teman-teman. Pelajaran agama Islam, Hamka berbicara bagaimana beliau rahimahullah, Buya Hamka itu mengkritisi dan menentang tentang ajaran tawasul orang di kuburan itu. Ajaran tawasul dikritik sama beliau. Dan sudah kita masukkan di situ. Masya Allah. Ya. Jadi kalian wajib punya buku Kemudian ini ya. di buku ini beliau menentang misalnya soal yasinan dan tahlilan. Aish. Itu diantaranya. Apalagi buku ini. Ya. Yang kemarin dibahas oleh Ustadz Zulkarnain dan Betul. Mas Pras ya. Dari Perbendaharaan Lama. Bagaimana pembelaan besar-besaran beliau kepada orang-orang, kelompok-kelompok yang dituduh Wahabi. Betul. Yang bermakna salaf. Ya. Dan semua sudah kita masukkan ke dalam buku Buya Hamka dan Manhaj Salaf ini. Ya. Ya, di daftar Jadi isi. saya rasa kalian apabila benar-benar ingin mengetahui siapa Buya Hamka, ingin tahu bagaimana perjuangan Buya Hamka di dalam menegakkan dakwah salafi ini, setidaknya punya buku ini. Ya. Oke, pertanyaan kedua Ustadz. Bagaimana beliau Buya Hamka ini dituduh mengikuti ritual yasinan, tahlilan? Baik, ini juga sangat ramai ya di dunia, di media sosial. Bukan cuma ramai, ada beberapa sosok yang menyatakan itu. Betul, sejak dulu. Padahal perlu diketahui, dan ini sudah kami cantumkan di sini di halaman ke-52 Ke-52. sampai halaman ke-60 itu Iya. dituduh mengikuti tarekat Qadiriyah Naksabandiyah Abah Anom di Suryalaya, Tasikmalaya. Itu jelas tuduhan ya Ustaz. Ini tentu sebelum beliau meninggal dunia. Saya lupa antara
di akhir tahun 70-an atau awal 80, karena beliau Iya. meninggal tahun 81. Iya, iya. Ya, beliau sepulang dari luar negeri melakukan kunjungan kerja Iya. ke pesantren Surelaya Abah Hanom itu, Hmm. Tasikmalaya, yang memang pemimpin tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Iya. Ya, Akhirnya beliau ke sana biasa memberikan pidatonya, nasihatnya, Oh. pencerahan, kapasitasnya sebagai Pembicara. Ketua Umum MUI. ia datang ke sana sebagai pembicara saja. Memberikan pidato, memberikan nasihat. Bukan arahan. datang untuk berbaiat. Sama sekali bukan. Lalu sebagian murid-murid Abah Anom Ya, memfoto lalu menyebarkan, lihat Buya Hamka berbaiat. berbaiat di masa tuanya, merasa Bertaubat. gersang hatinya, lalu datang ke Abah Anom untuk berbaiat. Ini tuduhan dusta. Kenapa tuduhan dusta? Karena ini langsung dibantah diantaranya oleh anak ke-10 beliau, Anak beliau Ya. langsung yang membantah. namanya Buya Dr. Afif Hamka, Beliau masih hidup. masih hidup, ya. Ini bisa dipertanggungjawabkan ya. Dan yang menyebarkan berita bohong ini salah satunya dosen UIN Ya. dan murid Abah Hanom yang saya lupa antara Singapura atau Malaysia yang menyebarkan, dan itu sama sekali tidak benar dan telah langsung dibantah oleh anak-anak Buya Anaknya. Hamka, keluarga Buya Hamka. Dan kalau kita baca buku Buya Hamka